Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi tentang GetX. Ada yang namanya unique ID atau ID yang unik gitu. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas nih dua state manager GetX. Ada yang reaktif, ada yang simple. Kalau reaktif dia menggunakan OBS, nanti variabel itu di observable. Kemudian cara pantaunya menggunakan OBX atau GetX ya. Nah, jadi ada yang simple juga. Nah, kita menggunakan get builder. Nah, jadi di sini kita di GetX kan ada 3 pilar ya. 3 pilar itu ada state management, ada root management, dependency management. Nah, kita coba abisin dulu materi tentang pilar state management dulu, baru kita next ke routing deh, ya. Jadi di sini kita coba apa itu yang dimaksud dengan unique ID ya. Nah, jadi di sini kita punya increment di sini. Ini belum dibikin. Jadi teman-teman jangan lupa dipasang get-nya ya, pasang dulu extensionnya. Kemudian kita bikin kelas, misalnya namanya my atau enggak controller. Oke, kita extend ya. Kita extend menggunakan getX controller. GetX controller. Jangan lupa diimport. Ini kita pakai get dart aja. Oke, udah semuanya kita bikin variabel count-nya sama dengan 0. Ya, kita save. Nah, kemudian ini kita coba jalanin dulu nih kenapa keluar. Kita tungguin aja ya. Oke, nah ini udah selesai ya. Jadi di sini udah ada angka 0. Nah, ini pas diklik dia akan ditambahin. Kita udah punya variabelnya. Nah, coba kita gunain OBS di sini agar bisa dipantau. Kita buat incrementnya atau tambah deh, tambah gini ya. Kita akan membuat count ini menjadi plus. Kita save, nanti kita bungkus teks ini menggunakan OBX. Nah, ini jadi reaktif ya dia. Reaktif ya. OBX ini harus ada yang digunain. Kita put dulu deh final. Misalnya namanya count C sama dengan get put. Jadi kita put dulu ya. Kita bikin di sini controller. Oke. Kita save di sini, kita pasang count C-nya. Di sini ya. Jadi count C titik count. Oke, save. Kita refresh. Jadi pas ini diklik, ini kita mau ngapain? Count C titik add. Oke, kita save. Kita refresh. Pas ini diklik bisa ya. Nah, ini adalah reaktif. Kalau misalnya reaktifnya menggunakan bukan OBX bisa selain OBX ya. Kita save. Nah, ini kita bungkus dia dengan getX ya. Ini reaktif juga nih. Namanya controller. Nih, kalau dia bisa ada init state dan ada banyak nih di sini. Ya, ada banyak. Karena kita udah get put, kita nggak perlu init lagi, init state juga nggak perlu. Builder kita butuh count juga. Atau enggak C aja bisa kayak gini. Kalau udah C gini, di sini mau pakai count C bisa, mau pakai C doang bisa. Ya, tergantung ya. Kita save. Kalau misalnya kita mau init sebenarnya kalau mau pakai init bisa tadi pakai init nih, misalnya pakai init nih. Init count controller ini nggak perlu. Ini kita pakai C, ini kita pakai C ya. Nah, ini jadi kalau misalnya initnya udah di sini, kita nggak perlu put lagi. Nah, di sini kan nggak ada, berarti kita pakainya di sini get find. Jadi kita pakainya yang get titik find. Nah, find dari apa? Count controller. Nah, kayak gini ya. Ini kalau misalnya kita udah init sini, sama aja nih kayak get put. Kita save, kita refresh, kita klik. Nah, ini bisa. Ini masih menggunakan yang OBS ya. Jadi dia dibungkus variabelnya menggunakan OBS, jadi dia reaktif sifatnya. Masih reaktif OBX dan getX itu pasti ada OBS-nya. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada OBS? Ya, jadi kayak gini, variabel biasa. Kita save, kalau misalnya gini, dia kita refresh. Nah, ini jadi error nih. Bahkan ini
X-nya kita hapus nih, kayak gini misalnya. Misalnya kayak gini ya. Kita save, ini kita bungkus dia dengan OBX. Nah, ini masih belum bisa nih. Ini kita ganti aja nih, Ctrl C. Kita copy, ini masukin sini. Kita save, ini kita masukkan yang ini, Ctrl C. Kita save, kita refresh. Nah, ini masih error. Kenapa? Karena dia tidak ada yang di observable. Kalau dia ada OBS-nya baru dia bisa. Nah, ini baru bisa nih. Kita refresh. Nah, ini baru bisa. Jadi kalau misalnya dia tanpa OBS, berarti kita gunain yang tipenya simple, menggunakan get builder. Jangan menggunakan OBX, tapi menggunakan get builder ya teman-teman. Kita save, ini kita bungkus dia dengan namanya get builder. Mana dia? Ini kita udah put. Terus dia kita bungkus dengan ada yang namanya get builder. Namanya controller. Kita nggak perlu init state. Init juga nggak perlu. Berarti kita gunain yang ini ya, Ctrl C yang kita udah put. Kita save, kita refresh. Oke, ini diklik. Nah, nggak berubah. Karena apa? Karena kita perlu mengupdate-nya. Jadi kayak kita perlu notify listener lah di sini. Kita save, kita refresh, baru dia bisa. Nah, kayak gini. Nah, kenapa kita perlu ada yang simple nih? Nah, yang simple itu bisa kita gunain sebenarnya. Nah, dia membuat misalnya nih kita punya banyak teks ini, angkanya. Coba kita wrap dia menggunakan kolom, jadi nanti ada main aksesnya kita pasang di tengah aja. Nah, jadi nanti children-nya itu ada banyak, ada 2 deh. Kita save, kita refresh, nah kayak gini ya. Kita tambahin, nah bisa nih. Nah, di sini di get builder itu ada yang namanya ID. Nah, tipenya objek. Kita bisa pasang string di sini ya, karena di tipenya objek. Hello misalnya. Kita save, coba kita refresh. Kita cek, pas ini kita tambah. Nah, yang ber-ID hello ini tidak berubah. Nah, itu namanya unique ID. Jadi kita bisa pasang unique ID. Ya. Ini kayak gini. Kalau misalnya kita punya lagi nih tanpa ID ya. Tanpa ID kita punya lagi, kita refresh. Kita terjadi perubahan. Nah, bisa. Tetapi yang ada ID-nya nggak bisa. Nah, itu dia gunanya unique ID. Gimana cara kita bisa mengupdate unique ID ini, yang khusus ini? Caranya adalah kita pasang list of string, misalnya kayak gini. ID-nya misalnya tadi apa? Hello gitu. Ini hello. Atau enggak ini punyanya Joni. Ya. Ini punya Joni. Jadi kita Joninya yang kita masukin. Jadi ini punya Joni loh. Kita mau ngupdate punyanya Joni. Coba kita refresh. Ini Joni, ini bukan ya. Kita klik. Nah, kayak gini. Jadi Joninya doang yang diupdate. Kalau misalnya ada 2, misalnya ini Joni. Joni ini kita buat ID lagi, misalnya Panjul. Nah, Panjul di sini. Ini orang umum, buat umum nih. Kita refresh. Nah, ini kayak gini. Joni 0, Panjul 0, umum 0. Kita klik. Nah, Joninya yang nambah. Kalau misalnya kita tambahin Panjul lagi, udah tinggal di sini kan list of string ya. Jadi di sini tinggal tambahin Panjul, kita save, kita refresh. 0. Nah, ini Joni sama Panjul yang dapat, umumnya enggak gitu. Jadi kalau misalnya mau umumnya aja, kita lepas aja di sini. Kita save, kita refresh. Nah, umumnya doang bisa nih. Nah, itu adalah fungsi dari ID. Nah, ID ini hanya ada di get builder ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai apa namanya? Misalnya nih, kayak gini. Ini teks ya. Kita cut, kita hapus semuanya nih. Kita pasang di sini. Nih. Misalnya kita pakai yang OBS. OBS ya, tanpa update. Kita save. Di sini kita refresh dia. Ini kita bungkus dulu dengan OBX ya. Kita save, kita refresh, bisa nih. Ya, tapi dia nggak ada unique ID. Ya, nggak ada ID-nya di sini, di OBX nggak ada. Nah, kalau misalnya di bagian apa tadi, di get X nih kita coba ya. Di get X ada nggak dia? Di get
X, kita bungkus get X. Oh, kenapa nih? Oh, ini gini. Kita coba gini ya, bungkus dia dengan get X. Nah, namanya count C. Ini nggak perlu init. Ini stat juga nggak perlu. Nah, kalau di sini, apakah dia ada? Nah, dia ada assign ID, tapi ini bukan ID ya. Ini bukan ID. Assign ID ini tipenya boolean. Kayak gini. Ini bukan ID. Jadi kita nggak bisa memasukkan unique ID di getX. Jadi semua yang ada di reaktif ini kita nggak bisa unique ID. Tapi kalau misalnya buat di simple itu bisa unique ID. Makanya state management getX itu ada dua tipe. Ini OBX itu yang paling cepat. Ibaratnya ya udah pokoknya kalau misalnya ada terjadi perubahan di variabel, udah pakai OBX aja. Nah gitu. Kalau mau setengah-setengah, pakai getX. GetX itu dia reaktif tapi dia punya parameter-parameter di sini yang kita bisa pakai nih. Ya, ini state ini kayak stateful lah. Setengah-setengah stateful. Jadi nanti mungkin kita bahas ini di metode di life cycle aja. Life cycle-nya getX. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan unique ID yang bisa hanya dipasang di simple misalnya. Pakai gunain get builder ya. Jadi dia ada ID-nya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.